Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, dimohon untuk seluruh peserta workshop untuk mengaktifkan videonya dan tolong untuk di-unmute dulu ya. Ya, oke. Sudah masuk semua ya. Ini untuk hari ini ada 74 partisipan. Ya. Sebelum nanti narasumber membacakan atau memaparkan materinya, izinkan saya untuk menyampaikan CV dari narasumber pada hari ini. Mungkin mahasiswa sudah mengenal narasumber kita hari ini. Ya, kalau kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang. Ya, beliau adalah dosen, sekaligus juga pimpinan di STIE PGRI Sukabumi, yaitu Ibu Tuti Setiatin SMM, yang pada saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan. Beliau juga memiliki beberapa pengalaman organisasi yang saya bacakan untuk CV-nya. Yang pertama itu sebagai Bendahara Koperasi Induk Kosuma atau Koperasi Salimah, pimpinan wilayah Jawa Barat. Sebagai Dewan Pengawas Koperasi Kosuma Salimah Persaudaraan Muslimah, pimpinan daerah Kota Sukabumi, juga merupakan salah satu mengikuti organisasi di bidang ekonomi Ormas Salimah Persaudaraan Muslimah PD Kota Sukabumi. Sebagai Bendahara Yayasan Bina Ruhiyah Pesantren Majelis Mahabah Kota Sukabumi. Juga ada di bidang riset dan ekonomi ABCGM atau Academician Business Community Government and Media Kabupaten Sukabumi. Bidang riset dan ekonomi P2TP2A, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi. Selain pengalaman organisasi, juga beliau mengalami pengalaman menjadi narasumber dan juga pelatihan, yaitu pernah menjadi narasumber bimbingan teknis atau BIMTEK pembukuan bagi pelaku UMKM di Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini. Dosen PNS DPK LL Dikti Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jawa Barat, dan menjadi Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan dan Administrasi Umum STIE PGRI Sukabumi mulai dari tahun 2021 sampai dengan 2025, dan sebelumnya juga sebagai Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan dan Administrasi Umum di STIE PGRI Sukabumi tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Akuntansi STIE PGRI Sukabumi tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Dosen tetap Yayasan Prodi Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sukabumi tahun 2003 sampai dengan tahun 2005. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sukabumi tahun 2003 sampai dengan tahun 2005.
Ya, baik. Sebelum narasumber menyampaikan materi, saya mohon izin juga nanti untuk menyampaikan beberapa ketentuan acara inti pada hari ini, bahwa nanti pemaparan materi akan berlangsung selama 60 menit, dan juga ada sesi tanya-jawab yang akan dibuka setelah nanti pembicara atau pemateri menyampaikan materinya. Dan kepada teman-teman mahasiswa yang akan bertanya, silahkan untuk mempersiapkan pertanyaan lewat chat nanti yang disediakan oleh panitia selama nanti narasumber menyampaikan materinya. Ya, terima kasih, dan selanjutnya kami persilahkan kepada narasumber Ibu Tuti Setiatin SEMM untuk menyampaikan materinya. Mangga kepada Ibu Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pagi ini ya. Mudah-mudahan masih semangat. Kedengaran suaranya pada lemes. Udah pada sarapan? Sudah. Mudah-mudahan masih semangat ya. Kita sampai siang cuma 1 jam nih ke depan. Kita akan membahas tentang standar akuntansi. Ya. Sebelumnya ini Ibu hanya menyampaikan amanat ya dari Kaprodi akuntansinya. Jadi bagi mahasiswa yang di off cam, kameranya di off cam selama kegiatan ini berlangsung, maka tidak akan mendapatkan sertifikat. Ya, ini adalah amanah dari Ibu Ebah sebagai Kaprodi akuntansi. Mungkin nanti bisa dibantu oleh Bu Niken ya, Bu Niken, untuk kemudian ini mohon perhatiannya kepada mahasiswa yang masih off cam nih kameranya. Oke, udah mulai dibuka. Ya. Ya, untuk Oke. Dia masih off. Yang masih off cam. Ya. Kania, ada Media Ayu, mohon di... Ya, masih banyak nih yang kameranya off cam ya. Ya. Mohon yang masih off videonya. Masih ada beberapa. Mungkin masih tidur. Jadi HP-nya doang yang on. aktif ya, yang mendengarkan gitu ya. Oke. Ibu hanya menyampaikan amanat ya dari Ibu Kaprodinya. Jadi bagi mahasiswa yang off cam selama kegiatan berlangsung maka tidak akan mendapatkan sertifikat dari kegiatan ini ya, sayang sekali ya. Oke, kita lanjut untuk materi hari ini. Ibu diberikan amanat. Terima kasih Bu Niken sebelumnya atas waktunya untuk menyampaikan materi ya, amanat yang disampaikan kepada Ibu untuk menyampaikan materi kaitan tentang SAK ETAP dan IFRS atau intinya tentang standar akuntansi. Nih ya, ini adalah mahasiswa tingkat 2 ya. Tingkat 1. Ya. Tingkat 1 semester 2. Ya, berarti baru mendapatkan mata kuliah pengantar akuntansi 1 ya dan pengantar akuntansi 2 ya. Ya, betul. Ya. Udah praktek berarti kan? Ya, udah praktek nyusun laporan keuangan. Oke. Ya, boleh di ininya boleh di tidak di unmute dulu. Mohon untuk tidak di unmute dulu. Ya. Oke, bisa di on ya. Oke. Ya, nanti pada saat kemarin sudah ya menyusun laporan keuangan? Ya. Sudah, Ibu. Ya, sudah bisa ya? Beres enggak? Bikin laporan keuangannya beres? Halo? Nyusun laporan keuangannya beres nggak? Kemarin. Halo? Lihat aja. Oke ya.
kita akan melihat bagaimana tentang standar akuntansi ini dan sebetulnya untuk apa ya standar akuntansi ini. Silakan untuk di-unmute kembali ya. Nanti jadi banyak gangguan dari luar, ternyata noise ya, cukup mengganggu. Ibu akan share dulu materinya ya, sebentar. Oke, sudah bisa dilihat? Sudah ada? Sudah. Sudah ada, Bu. Ya. Baik, standar akuntansi keuangan, entitas tanpa akuntan publik atau SAK etap. Sebetulnya ini akan kita bahas hari ini bukan hanya SAK etap ya, tetapi secara umum. Waktu kita hanya 1 jam, tapi yang akan kita bahas di sini adalah secara umum bagaimana tentang standar akuntansi. Sebetulnya buat apa sih standar akuntansi gitu ya? Kenapa penyusunan pelaporan keuangan harus menggunakan standar? Dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia itu apa saja gitu ya. Ini menjadi acuan dasar sebetulnya bagi calon sarjana akuntansi nih ya nantinya. Ini sekarang lulusannya jadi SAK ya, masih sarjana akuntansi. Kalau dulu kan sarjana ekonomi nih. Nah, sekarang udah langsung sarjana akuntansi. Nah, ini menjadi dasar. Ibaratnya ini paririmbon. Kalau buat mahasiswa akuntansi nih ya, atau buat para para praktisi, buat mahasiswa, ibaratnya standar ini menjadi paririmbonnya di dalam penyusunan pelaporan keuangan. Oke, kita akan lihat seperti apa standar ini, dimulai dari definisi ya, bagaimana tentang akuntansi ini. Kita lihat dulu. Supaya enak, nah. Akuntansi mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi keuangan. Akuntansi adalah suatu sistem dengan input data informasi dengan outputnya itu adalah laporan keuangan. Dan informasi keuangan ini terkait dengan suatu entitas. Entitas itu artinya baik itu perusahaan, baik itu organisasi nirlaba, ya artinya organisasi yang tujuannya bukan mencapai profit ya, bukan untuk profit. Jadi yayasan, ormas, gitu ya, partai. Nah itu adalah organisasi-organisasi nirlaba masuk kategorinya. Dan itu juga adalah entitas. Entitas itu baik perusahaan, koperasi, semua ya, semua user, semua pengguna laporan keuangan. Kemudian informasi dikomunikasikan untuk pemakai untuk pengambilan keputusan. Jadi dasar Anda harus satu perusahaan atau satu entitas, katakan ya. Satu entitas ini harus menyusun pelaporan keuangan, itu untuk apa? Yang paling mendasar ini adalah pastinya dalam keputusan. Maka jika penyusunan laporan keuangannya salah, maka dipastikan pengambilan akan salah. Itu masalahnya ya. Sehingga dasar penyusunan pengambilan keputusan ini adalah kan dari laporan keuangan. Jadi kalau laporan keuangannya ada yang salah, ada yang tidak sesuai, ada yang tidak reliable, ada yang tidak akuntabel, maka bisa dipastikan ini akan mempengaruhi bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan. Ya, makanya menjadi sangat penting bagaimana penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Nah, informasi keuangan dan non-keuangan, akuntansi menghasilkan informasi keuangan tentang sebuah entitas, kemudian informasi yang dihasilkan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau GAAP ini adalah General Accepted Accounting Principle. Ya, ini adalah prinsip dasar di dalam penyusunan pelaporan keuangan. Jadi, atau General Accepted Accounting Principle ini adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum atau yang berterima secara umum. Istilahnya ya, ada berapa laporan keuangan yang harus disusun berdasarkan General Accepted Accounting Principle. Anda mungkin sudah belajar ya di dasar ya, dasar akuntansi. Ada laporan posisi keuangan neraca, laporan laba rugi komprehensif, kemudian laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Kalau Ibu boleh nanya sedikit aja ya, satu pertanyaan aja. Ini silakan dijawab. Dalam penyusunan pelaporan keuangan, yang harus pertama kali kita susun itu laporan keuangan yang mana dari 5 ini nih?
dari neraca, laba rugi komprehensif, cash flow, equity, kemudian catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan mana dalam prakteknya ya? Kita menyusun laporan keuangan yang mana dulu? Yang pertama kali kita susun. Laba rugi. Harus Laba kas. rugi. Harus kas. Harus kas dulu. Harus kas dulu. Yang lain laba rugi. Harus Ada kas. lagi? Ya, harus kas. Harus kas. Ya, Harus kas. harus kas. Yang lain? Oke, cukup mewakili ya. Catatan. Yang tadi yang menyebutkan laporan laba rugi siapa? Punten kalau boleh tahu. Siapa Neng tadi namanya? Ya? Kania. Oh, Kania. Oh ya, ini ada nih di videonya ya. Kania ya. Kenapa laporan laba rugi, Neng? Neng Kania. Kita diskus Ya, kalau ya, ini nggak bukan salah. ngetes, bukan. Nah, kenapa, Neng? Kalau nggak salah itu juga teringat. Oh, kalau nggak salah, ya nggak apa-apa ya. Oke, Ibu hanya tes case ya, tes the water aja ya, pengen tahu aja gitu ya. Nanti Anda belajar lagi di kelas ya. Oke, kita lanjut ya. Selain laporan tersebut, terdapat laporan yang bukan merupakan General Accepted Accounting Principle yang dihasilkan perusahaan, ada laporan tahunan, sustainability reporting, prospektus gitu ya, dan lain-lain ya. Jadi, istilahnya nih ya, kalau laporan keuangan yang dihasilkan, ini tadi kan menghasilkan laporan informasi keuangan dan non-keuangan ya, gitu ya, ada laporan tahunan dan sustainability reporting dan seterusnya. Nah, kalau yang ini nih, ya, yang General Accepted Accounting Principle atau gampangnya laporan yang Anda pahami itu adalah laporan keuangan yang dihasilkan dari satu proses siklus akuntansi. Ya, siklus akuntansi itu dimulai dari mana? Awalnya Transaksi. bukti transaksi, terus Jurnal umum. jurnal, terus Posting buku besar. posting ledger, terus Lalu dibikin neraca. neraca apa? Neraca saldo. Saldo. Neraca saldo, trial balance, terus Jurnal Jurnal penyesuaian. penyesuaian. adjustment, kemudian Neraca saldo setelah worksheet, baru kemudian laporan keuangan, ya. Terus Ya. terakhir jurnal Jurnal penutup. penutup, closing Jurnal entries, penutup. ya. Nah, dari siklus akuntansi itu, ya, laporan keuangan yang dihasilkan dari siklus akuntansi apa saja? Laba Laporan rugi. Dari worksheet ya, Laba laba rugi, dan Ya. Neraca. neraca, Neraca. income statement dan balance sheet. Kemudian laporan perubahan Ya. modal. Labuan Ya. modal. Tiga laporan keuangan ini yang disebut dengan laporan istilahnya ya. Istilahnya itu adalah kalau yang ini nih, yang di luar dari siklus akuntansi gitu ya, itu disebutnya reporting finance ya. Sementara financial report, sementara yang tiga ini tadi itu disebutnya dengan financial statement istilahnya. Jadi kalau yang diminta financial statement, itu maksudnya adalah laporan keuangan yang tiga tadi yang dihasilkan dari siklus akuntansi, sementara financial report itu berarti yang di luar dari financial statement. Ya, itu istilahnya saja. Oke, sudah bagus dasarnya. Kita lanjut ya. Tujuan laporan keuangan Anda sudah tahu, intinya tadi memberikan informasi yang pertama untuk menyangkut posisi keuangan, kinerja, perubahan posisi keuangan. Dasarnya apa? Untuk dalam rangka tadi. Pertama, menilai kinerja keuangan. Yang kedua, untuk mengetahui posisi keuangan. Yang ketiga, untuk mengetahui perubahan posisi keuangan dalam rangka pengambilan keputusan. Taking decision-nya itu adalah dasarnya dari laporan keuangan. Nah, laporan keuangan juga menunjukkan sebagai bentuk pertanggungjawaban sumber daya research yang dipercayakan kepada perusahaan atau kepada entitas.
Juga yang ketiga, memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Artinya ini banyak user yang berkepentingan ya. Dengan laporan keuangan, Ibu nggak perlu bahas di sini. Usernya siapa saja yang membutuhkan, yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Baik user internal entitas maupun user yang di eksternal entitas. Baik itu government misalnya ya, dan seterusnya. Atau investor. Nah itu adalah user dari laporan keuangan. Kemudian menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan menyediakan informasi non-keuangan. Kita lanjut. Akuntansi dan alokasi sumber daya. Ini prinsip ekonomi bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas dalam rangka pemenuhan research yang unlimited, gitu ya. Sementara kebutuhannya, needs-nya satu perusahaan atau satu entitas itu adalah unlimited, tidak terbatas. Sementara resource-nya itu adalah limited, terbatas. Nah, bagaimana mengalokasikan ini? Ini adalah prinsip ekonomi ya, isu atau permasalahan utama di dalam ekonomi. Nah, di mana peran laporan keuangan? Nah, laporan keuangan itu adalah perannya dalam hal ini, dalam hal ekonomi tadi, memberikan informasi agar pengguna dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien. Ada pasifanya, ada aktifanya, dan bagaimana mengalokasikan pasifa dan aktiva ini supaya bisa menghasilkan profit, gitu ya. Nah, ini laporan keuangan nanti digunakan oleh user dalam rangka pengalokasian sumber daya. Sumber daya yang mana? Tadi kalau bahasanya neraca, di situ ada pasifa, di situ juga ada aktiva. Ya, bagaimana kemudian perusahaan memanage aktiva dan pasifa ini, mengalokasikan, mengorganisasikan aktiva dan pasifa ini supaya bisa menghasilkan profit, ya. Ini penggunanya tadi sudah dijelaskan, ada investor, kreditor, dan seterusnya, gitu ya. Nah, laporan keuangan yang relevan dan reliable. Ini adalah salah satu visi. Ya, laporan keuangan yang relevan dan reliable. Dua hal, relevan, reliable. Dua hal ini adalah menjadi visi. Visinya siapa? Visi dari IFRS. Ya, dulu sebelum ada IFRS standar yang sekarang, yaitu International Financial Report Standard, gitu ya. Sebelumnya kita menggunakan FASB, Financial Accounting Standard Board, atau kalau di bahasa Indonesia kan PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Sebelumnya, nanti akan kita lihat sedikit perkembangannya seperti apa. Nah, salah satu visi ya dari dirubahnya FASB kemudian menjadi IFRS hari ini itu adalah bagaimana menyajikan satu laporan keuangan yang relevan dan reliable. Relevan tentunya yang berkesesuaian dengan kebutuhan dan reliable tentunya yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya apa yang dicatat, apa yang ditulis, apa yang disajikan di dalam laporan keuangan itu adalah sesuai dengan apa yang ada di entitas. Itu maksudnya reliable, ya. Nah, kerangka konseptualnya berangkat dari mana? Ya, berangkat dari sebuah standar bagaimana caranya menciptakan standar akuntansi yang berkualitas, ya. Standar akuntansi yang berkualitas ini pastinya akan menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan reliable, dan untuk bisa menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan reliable dibutuhkan manajemen corporate governance. Harus ada manajemen corporate governance-nya dulu gitu ya, harus diciptakan gitu ya, manajemen corporate governance-nya dulu dalam rangka menciptakan laporan keuangan yang relevan dan reliable. Supaya apa? Supaya laporan keuangan yang relevan dan reliable ini bisa menghasilkan informasi yang berkualitas. Informasi yang berkualitas ini pastinya akan sangat mempengaruhi bagi pertama pasar modal yang efisien, kemudian tadi taking decision, pengambilan keputusan, ya. Dan informasi yang berkualitas di satu sisi juga ini akan dipengaruhi oleh faktor lain yaitu adverse selection dan moral hazard-nya. Dan kemudian, nah laporan keuangan yang relevan dan reliable kita lebih ke sini ya. Ini nantinya gitu ya bisa menghasilkan laporan keuangan seperti ini kalau dikaitkan nanti dengan kualitas auditnya. Kaitannya nih, karena laporan keuangan ini kan harus diaudit nantinya ya, harus diperiksa oleh siapa? Akuntan publik. Ya, nanti Anda akan mendapatkan mata kuliah auditing, pemeriksaan laporan keuangan. Kalau tidak salah di semester 5 pas semester 6, ya, auditing 1 dengan auditing 2, bagaimana caranya mengaudit laporan keuangan.
Bagaimana caranya memeriksa laporan keuangan? Karena laporan keuangan ini wajib diaudit. Ya, laporan keuangan yang bisa dipercaya dan reliable tadi, salah satu buktinya adalah dengan diaudit. Nah, untuk bisa menciptakan kualitas audit yang bagus, gitu, maka ini ditentukan oleh 3 hal. Pertama adalah independensi akuntan publik, ya, artinya tidak boleh memihak, gitu ya, akuntan publik walaupun dibayar, digaji sama perusahaan, misalnya digaji sama pemerintah sebagai akuntan publik, tetapi tetap dalam mengaudit harus mengedepankan independensi. Ya, tidak ada ketergantungan keberpihakan gitu ya kepada entitasnya. Kemudian juga sangat tergantung kepada standar auditnya. Standar audit ada 3, nanti akan Anda bahas, akan Anda pelajari di mata kuliah auditing, dan tentunya tergantung kepada kompetensi dari akuntan publiknya. Yang akan bisa menghasilkan kualitas audit supaya mendorong terciptanya laporan keuangan yang relevan dan reliable. Gitu ya, kaitannya antara bagaimanapun akuntansi tidak bisa terpisahkan dari auditing. Ya, karena memang laporan keuangan yang relevan dan reliable ini tentunya harus diaudit supaya bisa dipertanggungjawabkan, dipercaya oleh para user. Ya. Nah, balik lagi pertanyaan yang sangat mendasar ketika kita berbicara standar. Ya, kenapa dengan standar akuntansi? Untuk apa kita tahu standar akuntansi? Kenapa kita harus belajar standar akuntansi? Dan untuk apa standar akuntansi ini? Secara umum, yang namanya standar itu pasti semua sama ya. Standar itu secara umum tujuannya adalah menstandarisasi, ya, untuk dibuatkan menjadi satu acuan, menjadikan satu pedoman. Semua standar ya seperti itu, standar apapun, termasuk CSOP di perusahaan misalnya, gitu ya, standar operasional itu kan digunakan sebagai pedoman atau sebagai acuan dalam operasional perusahaan. Begitupun dalam standar akuntansi. Yang pertama, standar itu adalah untuk keseragaman laporan keuangan. Dengan adanya standar, maka bisa dihasilkan yang namanya unity atau satu satuan untuk laporan keuangan, semuanya seragam, semuanya sama. Kebayang ya kalau nggak ada standar, nanti masing-masing bikin sendiri-sendiri gitu, versinya masing-masing ya. Akan sangat sulit ketika kemudian tidak terstandar, kita akan sangat sulit menilainya nanti. Ya, menilai laporan keuangannya ini sudah sesuai atau belum dengan standarnya. Kalau tidak ada standarnya, apa yang mau dinilai? Ya. Kemudian yang kedua adalah memudahkan penyusunan laporan keuangan karena ada pedoman baku sehingga meminimalkan bias dari penyusun. Tadi sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Kemudian memudahkan auditor, tentunya auditor nanti dalam mengerjakan pekerjaannya sebagai akuntan publik ya harus tahu dulu nih standar penyusunan laporan keuangannya, karena laporan keuangan yang diaudit ini apakah nanti sudah sesuai standar atau belum. Jadi bagi akuntan publik ini menjadi acuan standar akuntansi ini. Apakah penyusunan pelaporan keuangan entitas sudah sesuai dengan standar akuntansinya atau belum. Kemudian yang kedua berikutnya, memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan yang entitas yang berbeda. Ini kaitannya dengan nomor yang pertama. Ketika laporan keuangannya seragam, ketika laporan keuangan yang dibuatnya sama, ya, maka untuk mengukur kinerjanya kita bisa membandingkan antara satu laporan keuangan dengan laporan keuangan entitas yang lain. Antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain secara kinerja keuangannya bagusan mana? Akan mudah mengukurnya ketika digunakan standar yang sama laporan keuangannya. Ya, tapi ya, jadi kan kalau membandingkan harus apple to apple ya, harus yang sejenis, harus yang sama. Begitupun standarnya. Ketika standarnya sama, maka mengukur kinerja, membandingkan kinerja satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, itu akan bisa dilakukan dengan mudah ketika standarnya sama. Kemudian, pengguna laporan keuangan banyak pihak sehingga penyusun tidak dapat menjelaskan kepada masing-masing pengguna. Ya tadi, untuk menyusun supaya standar dengan adanya standar, user yang banyak gitu ya, tidak mungkin kemudian berbeda-beda standarnya ya. Dan regulasi. Nah ini, regulasi mengharuskan perusahaan dengan kriteria tertentu menyusun laporan keuangan berdasarkan standar. Jadi kewajiban. Kewajiban itu artinya ini aturan ya, ini regulasi yang berbicara nih. Ya, regulasi yang berbicara, aturan yang berbicara bahwa di Indonesia ini gitu ya, undang-undangnya, untuk perusahaan yang terbuka, undang-undang pasar modal itu mewajibkan untuk penyusunan laporan
keuangan berdasarkan standar akuntansi, ya. Nah, ada 4 pilar di standar akuntansi Indonesia. Indonesia punya berapa standar sih, gitu ya? Negara kita teh punya berapa standar untuk akuntansinya? Ada 4 dasarnya. Yang pertama adalah standar akuntansi keuangan. Yang kedua adalah SAK etap. Yang ketiga adalah standar akuntansi syariah. Yang keempat adalah standar akuntansi pemerintahan. Jadi hanya 4 ya dasarnya. Oh ya, sebelumnya mungkin Ibu perlu menyampaikan, ini adalah Ibu dapatkan informasi ini, penjelasan ini semuanya, gitu, materi ini juga. Ini sebelumnya ada, jadi ketika ada perubahan dari standar yang lama, yaitu FASB, ya, Financial Accounting Standard Board atau PSAK, kemudian dirubah ya secara mendunia, secara mengglobal, berubah kemudian menggunakan IFRS, International Financial Report Standard, karena secara ada bukan dewan ya, ada lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan standar. Itu nanti Anda belajar di mata kuliah auditing ya. Ada teori akuntansi, punten. Ada sebetulnya di Amerika ini ada beberapa lembaga, termasuk lembaga FASB, lembaga American Association Accounting gitu ya. Ini adalah lembaga-lembaga yang berwenang, yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan standar. Gitu ya. Jadi nanti kita tinggal mengacu kepada apa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tadi terkait dengan standar, ya. Nah, ini adalah ketika ada perubahan dari FASB ke IFRS yang sekarang, ini ada sosialisasi. Sosialisasi dari siapa? Sosialisasi dari Irjen Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait penggunaan standar IFRS. Gitu. Nah, kebetulan Ibu ikut menghadiri ya acara ini, kegiatan ini untuk sosialisasi IFRS-nya. Gitu. Nah, yang perlu diperhatikan, IFRS ini hanya diadopsi untuk standar akuntansi keuangan saja, ya. Kemudian SAK etap itu diluncurkan secara resmi pada tanggal 17 Juli 2009 dan efektif mulai digunakan itu 2011. Instansi pemerintah menggunakan standar akuntansi pemerintahan, Peraturan Pemerintah 24 tahun 2005, PP 71 tahun 2010 berbasis akrual, ya. Jadi gini. Jadi sebetulnya sebelumnya ya bedanya apa sih IFRS dengan SAK etap? Oh, ada 2 gitu ya. Ada standar akuntansi keuangan yang IFRS, ini maksudnya standar akuntansi keuangan yang IFRS ya, International Financial Report Standard. Kemudian ada juga SAK etap, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntan publik. Kok ada 2 standar? Kalau dulu 1 aja. PSAK aja, ya, untuk semua perusahaan, untuk semua entitas, namanya PSAK, ya, dari terjemahan dari FASB, Financial Accounting Standard Board. Sekarang setelah berubah menjadi IFRS, jadi ada 2, IFRS-nya ada, SAK etapnya juga ada, gitu. Nah, batasan penggunaan mana, ya, entitas mana yang harus menggunakan IFRS? Entitas mana yang harus menggunakan SAK etap? Kalau standar akuntansi syariah jelas ya, pasti untuk entitas-entitas yang berdasarkan syariah. Ya, pelaksanaannya berdasarkan syariah, perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan seterusnya, koperasi syariah, dan seterusnya. Standar akuntansi pemerintahan jelas. Ya, ini adalah untuk di pemerintahan. Nah, kalau IFRS ini untuk siapa gitu ya digunakannya? Kita lihat ya. PSAK, IFRS, SAK etap ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, ya. Jadi kalau di Indonesia itu yang mewakilinya adalah IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, dan alhamdulillah STI PGRI Sukabumi ini sebetulnya sudah bekerja sama ya. Sudah berapa kali ya kita unikan ya? Sudah dari 2000 kita kerjasama dengan IAI, dengan Ikatan Akuntan Indonesia, untuk kemudian setiap tahunnya gitu dari program studi akuntansi mengadakan uji kompetensi akuntansi. Nanti Anda di tingkat akhir nih, sekarang kan baru semester 2 ya, nanti di tingkat akhir di semester 4 itu ada uji kompetensi akuntansi, dan langsung ini adalah dilakukan ya
dilakukan dan bekerja sama antara STIPGRI Sukabumi dengan Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi nanti sertifikatnya yang Anda punya itu adalah ditandatangani oleh IAI. Ya, sertifikatnya ada logo IAI-nya gitu, ada Ikatan Akuntan Indonesia-nya. Artinya tersertifikasi gitu oleh IAI. Ini kan luar biasa ya, gitu ya, menjadi nilai lebih gitu bagi Anda sebagai lulusan mahasiswa sarjana akuntansi. Ya. Nah, seperti itu karena satu-satunya lembaga di Indonesia ya sebagai Dewan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia itu satu-satunya adalah IAI. Nggak ada yang lain. Ya, yang berhak, yang berwenang gitu ya untuk mengatur standar di Indonesia itu adalah hanya IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Oke, di sini ada 17 orang yang mewakili IAI, ada akuntan publik atau auditor, ya, akademisi, dosen, kemudian akuntan sektor publik dan akuntan manajemen. Outputnya adalah PSAK dan ISAK. Jadi siapa perusahaan mana? Sebentar. Oke, kita balik dulu. Ibu jelaskan dulu di sini ya. Entitas mana yang harus menggunakan IFRS? Ya, entitas yang harus menggunakan Buniken, punten, Ibu sampai jam berapa ya? Jadi kalau udah ngejelasin suka lupa waktu. Sampai jam 11. 11. 11 lebih 15 menit. Oh, oke. 15 menit ya. Oke, entitas mana yang harus menggunakan IFRS? Emang nih kalau bicara standar paling males ya. Apa namanya bicara aturan, bicara standar, aduh hoream gitu ya. Mendingan disuruh hitung lah gitu ya, mendingan disuruh nyusun aja deh gitu ya, mending disuruh bikin laporan keuangan ya Bunikan. Daripada harus ngebahas standar, aturan, kumaha we lah aturan mah gitu ya. Nah ini Anda sebagai calon sarjana akuntansi nih ya harus tahu, harus paham masalah standar ini karena dari sebagai dasar. Nanti 15 menit terakhir Ibu akan menjelaskan kaitannya nanti gimana sih kalau standar nggak dipakai gitu ya. Jadinya tuh laporan keuangan tuh kayak apa gitu. Supaya Anda punya gambaran nih ya pentingnya standar, pemahaman terhadap standar itu seperti apa ya. Jadi nggak teorinya aja gitu. Nanti di 15 menit terakhir kita akan bahas secara prakteknya lah ibaratnya gitu ya. Emang kenapa sih kalau nggak pakai standar gitu ya, dan laporan keuangan jadi baik-baik saja gitu ya, nggak masalah tuh nggak pakai standar juga, apa iya gitu ya. Nah nanti akan kita lihat ya. Oke, outputnya, nah tadi balik lagi, IFRS ini yang harus pakai IFRS, International Financial Report Standard ini siapa? IFRS ini yang harus menggunakannya adalah perusahaan-perusahaan, ini wajib ya, wajib bagi perusahaan-perusahaan, ini sudah diatur di dalam peraturan pemerintah, perusahaan-perusahaan yang terlisted sahamnya di Bursa Efek. Artinya perusahaan-perusahaan go public yang sahamnya beredar, yang sahamnya outstanding, ya, dan sahamnya terlisted terdaftar di Bursa Efek wajib menggunakan IFRS. Itu yang pertama, ya. Terus gimana kalau untuk perusahaan-perusahaan yang tidak terlisted? Ya kan banyak nih perusahaan-perusahaan yang nggak punya saham atau sahamnya nggak terdaftar di Bursa Efek, perusahaan-perusahaan kecil ya, yang bukan pembentukannya dari saham, tapi sahamnya modalnya dari modal pribadi misalnya ya, harus menggunakan apa? Laporan keuangan standarnya gitu ya. Oh iya, satu lagi punten, mumpung keingetan. Semua perbankan nasional itu kan sahamnya terlisted ya, terdaftar di Bursa Efek. Makanya semua perbankan umum nasional itu harus menyusun pelaporan keuangan berdasarkan standar IFRS. Ya, bukan yang SAK etap. Ya, walaupun SAK etap ini juga ada di Indonesia, ada di kita, ada di Akun. Tetapi secara penggunaan entitasnya gitu untuk perusahaan-perusahaan yang yang sahamnya tadi terdaftar di Bursa Efek harus menggunakan IFRS. Untuk perbankan nasional kecuali semua perbankan nasional harus menggunakan standar IFRS kecuali BPR. Ya. BPR diperbolehkan oleh peraturan pemerintah menggunakan SAK etap.
ya. Jangan nanya kenapa ya, karena ketika Ibu sosialisasi dari irjennya juga menyampaikan begitu, jangan tanya sama saya kenapa, saya hanya mensosialisasikan ya dari pemerintah saja. Oke, kemudian kita balik lagi ya. Nah, kemudian kalau untuk perusahaan-perusahaan yang nggak punya saham di Bursa Efek, terus gimana? Atau perusahaan-perusahaan yang modalnya itu adalah dari dari perorangan, ya, dari joint venture gitu ya, bukan dari saham, pembentukan saham. Ini laporan keuangannya harus menggunakan standar yang mana? Standar yang digunakan bagi perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar sahamnya di Bursa Efek boleh menggunakan SAK etap. Ya, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntan publik. Kenapa sih dipisah? Kenapa ada FRS? Kenapa ada SAK etap? Ya, memang penjelasannya cukup panjang. Nanti Anda akan lebih detail, lebih rincinya itu sebetulnya ada mata kuliahnya ya, di mata kuliah teori akuntansi tentang ada bab khusus tentang standar akuntansi. Tapi secara umum bisa Ibu sampaikan, kenapa ada perbedaan seperti ini? Kenapa perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek itu pakainya SAK etap gitu. Boleh nggak sih pakai FRS? Boleh. Tapi jadi berat prakteknya buat perusahaan ini. Dan dalam prakteknya ini diatur oleh IAI. Jadi kalau perusahaan sudah menggunakan FRS, maka tidak boleh turun. Ganti misalnya, tahun ini udah pakai standarnya FRS. Terus tahun depan mau diganti pakai SAK etap itu nggak boleh. Gitu. Tapi kalau satu entitas misalnya hari ini dia pakainya SAK etap, terus kemudian tahun depan dia mau ganti pakai FRS itu boleh. Jadi kalau naik ke FRS itu boleh aturannya, tapi kalau turun dari FRS jadi SAK etap itu tidak boleh. Gitu ya. Aturan standarnya begitu. Balik lagi pertanyaannya kenapa ada dua dan kenapa dibedakan gitu ya antara perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek sama yang bukan. Sebetulnya ini adalah kebijakan dari pemerintah ya yang lewat IAI untuk kemudian memberikan keringanan kepada perusahaan-perusahaan yang sahamnya mereka ataupun yang sahamnya tidak beredar gitu ya di Bursa Efek atau perusahaan-perusahaan yang modalnya dari modal perseorangan gitu. Kenapa? Begini, dasar dari perubahan dari FASB yang lama ya kepada IFRS itu perubahannya kenapa? Itu dulu yang harus dipahami. Kenapa ada perubahan standar dari FASB yang lama kemudian sekarang menggunakan IFRS? Salah satu ya, alasannya banyak. Salah satu saja karena waktu kita sangat terbatas ya. Salah satunya adalah yang bisa Ibu sampaikan di sini, salah satunya dan yang paling mendasar dari perubahan ini adalah karena perubahan memang harus dipahami dulu ya standarnya, cuma karena memang Anda belum belajar, belum paham gitu ya, tapi nggak apa-apa Ibu coba jelaskan saja. Gini, ya, ada salah satu standar yang kemudian di FASB itu dari dulu menjadi bahan debatable. Perdebatan itu apa? Oke, bisa dilanjut ya. Itu adalah pengakuan. Dimohon untuk di mute dulu ya selama pemaparan materi. Oke. Ya, ini masih ada yang Oke, kita lanjut ya. Silahkan. Bu. Sudah di mute. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, ini adalah yang dari dulu sebetulnya masih menjadi bahan perdebatan gitu ya, adalah penggunaan pengakuan, pencatatan, pelaporan untuk aktiva tetap. Ibu kasih contoh aja deh ya. Kalau penjelasan mah jadi bingung, soalnya jadi ribet gitu teorinya ya. Gini aja contohnya. Contoh nih tanah. Ya, dulu waktu pakai FASB,
pakai yang lama ya, standar yang lama. Tanah atau aset tetap, tahu ya, aset tetap ya. Tanah, mesin, bangunan. Ibu kasih contoh tanah deh yang gampang. Tanah itu waktu pakai FASB itu diakuinya, dicatat di dalam laporan keuangan itu menggunakan dasarnya apa? Menggunakan nilai apa? Ada yang tahu? NJOP. Ya, NJOP. Ya. Ya, itu perhitungan untuk menggunakan nilai tanah, betul pakai NJOP. Tapi untuk akuntansinya istilahnya ya. Oke, mungkin karena belum diperkenalkan nggak apa-apa, Ibu jelasin aja. Jadi nilai tanah ini ya, berarti perhatikan ya, alhamdulillah nih, berarti respon berarti perhatikan. Jadi nilai tanah nih waktu perusahaan nih beli tanah pertama kali gitu ya. Jadi dulu itu masih menggunakan waktu FASB itu istilahnya masih menggunakan nilai historical cost. Ini menjadi salah satu prinsip di dalam laporan keuangan itu adalah historical cost atau harga perolehan. Mungkin udah belajar ya apa itu harga perolehan. Ibu lanjut aja ya. Harga perolehan itu adalah harga yang pertama kali terjadinya transaksi antara penjual dengan pembeli. Ya kan? Nah, tanah itu dibelinya dengan menggunakan harga perolehan waktu FASB yang lama. Ya, nilai tanah yang dicantumkan di dalam laporan keuangan itu adalah nilai tanah yang waktu pertama kali dibeli, waktu pertama kali terjadinya transaksi antara penjual dengan pembeli. Oke, paham ya? Kemudian, gitu. Masalahnya apa? Kalau dengan menggunakan historical cost, kalau pakai book value atau istilah lainnya book value ya, nilai buku. Kira-kira ada masalah nggak buat laporan keuangannya? Ini berarti setiap tahun, gitu ya, setiap tahun dari pertama kali beli itu tanah, gitu ya, sampai tahun-tahun selanjutnya, sampai dengan sekarang, nilai tanah yang dilaporkan di dalam laporan keuangan itu tetap misalnya dulu pertama kali beli 1 miliar, gitu ya, itu sampai 10 tahun ke depan tuh masih aja 1 miliar harga tanahnya yang dilaporkan dalam laporan keuangan, gitu maksudnya. Itu kira-kira masalah nggak buat perusahaan atau dalam laporan keuangannya? Ada yang bisa ngasih pendapat? Dulu Jadi nih gimana? Coba, Neng. Jadi masalah. Masalahnya apa, Neng? Soalnya setiap tahun harga tanah semakin meningkat kan. Kalau misalnya dari laporannya harga tanahnya nggak ada perubahan, mungkin bakal berpengaruh sama nilai perusahaannya. Nah, sangat tepat sekali. Ya, Neng Ayu Siti Khadijah, atur nuhun. Jadi, tentunya kita tahu harga tanah itu tiap tahun kan mengalami peningkatan. Tapi karena penyusunan pelaporan keuangan berdasarkan standar FASB mengharuskan ya mencatat nilai tanah itu berdasarkan harga perolehannya, ya, maka setiap tahun dilaporkan tetap aja 1 miliar. Padahal ya tiap tahun nilai tanah naik, artinya sudah tidak reliable. Nah, makanya salah satu visi tadi ya, itu reliable tuh begini. Artinya kan sudah tidak sesuai dengan kenyataan ya, betul nggak? Betul, sudah tidak sesuai harga tanah. Misalnya 10 tahun ke depan, sebetulnya nilai tanah bisa jadi 10 miliar sebetulnya. Tapi di laporan keuangan tetap aja dilaporkannya 1 miliar. Karena berdasarkan standar harus menggunakan harga perolehan. Salah satu alasan yang menguatkan dulu ya FASB kenapa harus menggunakan historical cost karena ada bukti transaksinya. Gitu. Jadi kalau ditanya 10 tahun yang lalu pun ini ada bukti transaksi pembelian pertama, tapi secara nilai ya ini menjadi tidak sesuai dengan kondisi kenyataan yang seharusnya dilaporkan di dalam laporan keuangan. Itu masalah yang ada di FASB salah satunya. Makanya kemudian kenapa sekarang dirubah? Dirubahnya gimana, Bu? Di IFRS itu sekarang berubah. Pengakuan, pencatatan, pelaporan untuk aktiva tetap, ya, fixed asset itu harus menggunakan nilai wajarnya atau nilai pasarnya. Istilah akuntansinya market value atau fair value. Tidak lagi menggunakan book value.
tidak lagi menggunakan historical cost, bukan lagi dicatat berdasarkan harga perolehannya, tapi dicatat berdasarkan current value-nya, nilai pada saat laporan keuangan itu dilaporkan. Gitu. Supaya apa? Supaya reliable dan relevan laporan keuangannya. Bahwa apa yang dicatat dilaporkan dalam laporan keuangan itu memang sesuai nilainya. Gitu. Ya, seperti yang tanah tadi, gitu ya. Nah, caranya gimana? Kan perusahaan dulu pertama kali beli sudah pakai harga perolehan, pasti. Yang namanya beli pertama kali beli pasti pakai harga perolehan. Maka setiap tahun, naik nih tahun kedua, tahun ketiga, kan naik tuh nilai tanahnya. Caranya gimana? Dilakukanlah yang namanya revaluasi terhadap nilai aset tetap. Maksudnya apa? Revaluasi ini untuk menentukan berapa nilai pasarnya, berapa nilai wajarnya, berapa current value-nya, nilainya sekarang jadi berapa nilai tanah itu. Gitu. Ya. Ini ada materinya sendiri nih, revaluasi nilai aset. Nanti kalau Anda S2 ya, Bu Nika, nanti S2 Anda belajar evaluasi nilai aset tetap. Caranya gimana? Terus kalau buat perusahaan gimana? Ada jasa appraisal namanya. Jasa khusus ya namanya jasa appraisal untuk mengukur berapa nilai wajar, nilai fair value, nilai current value, nilai saat ini dari setiap aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi ada penyesuaian, ada revaluasi ya terhadap nilai aset tetap. Nah, ini salah satu yang mengakibatkan, yang salah satu yang menjadi dasar ya, menjadi dasar perubahan dari FASB yang lama kemudian menjadi IFRS. Ini salah satunya. Yang lainnya apa, Bu? Banyak, nanti aja ya. Ada pembahasan sama dosennya sendiri ya di mata kuliah teori akuntansi. Tetapi yang menjadi dasar salah satunya adalah ini. Supaya apa? Supaya bisa menciptakan laporan keuangan, bisa menyajikan laporan keuangan yang reliable, yang relevan. Artinya apa yang tercatat, apa yang disajikan, apa yang dilaporkan di laporan keuangan itu sesuai. Gitu. Untuk sesuai nilainya memang seperti itu, ya. Nah, kemudian kaitannya tadi, oke, FRS sudah paham ya sekarang. Terus kenapa harus ada SAK etap lagi gitu? Ya. Kalau misalnya secara internasionalnya gitu, Amerika sudah merubah gitu ya dari dari FASB kemudian menjadi FRS. Ya, terus di Indonesia kenapa harus ada tambahannya lagi dengan menggunakan SAK etap? Ini adalah kebijakan dari peraturan pemerintah dengan mempertimbangkan bahwa tadi salah satunya ketika perusahaan akan melakukan revaluasi terhadap nilai aset tetap, ini kan butuh biaya karena tadi Bu bilang ini ada jasa appraisal ya. Ada jasa appraisal, jasa profesional yang harus dibayar oleh perusahaan untuk kemudian menilai. Karena memang tidak mudah. Ini ada ahlinya gitu ya. Walaupun Anda bisa pelajari tapi udah susah geningan gitu ya. Ada jasa appraisalnya. Istilahnya appraisal, ada jasa profesionalnya yang tentunya harus ada cost kan. Punten ya, sempat loss. Kita share lagi materinya ya. Ya, Bu. Oke, sudah muncul ya? Sudah, Bu. Oke, sudah. Nah, tadi lanjut ya. Tadi sampai mana ya? Lagi semangat-semangatnya keputus. Jadi, tadi bahwa kemudian tadi ya perusahaan kenapa? Kemudian pemerintah memberikan kebijakan kepada perusahaan-perusahaan yang memang secara sahamnya belum beredar, belum outstanding di Bursa Efek, belum terlisted sahamnya di perusahaan di Bursa Efek, atau perusahaan-perusahaan yang modalnya baru dari modal sendiri, modal perseorangan, ini dibolehkan misalnya UMKM, perusahaan-perusahaan kecil dengan modal kecil ya, kan mikro ya namanya. Mikro itu berarti kan ada standar modalnya ya. Ini yang modalnya kecil, belum besar, belum ada sahamnya, maka ini dibolehkan menggunakan SAK etap. Di mana? Nah, apa bedanya SAK etap sama FRS? Gitu ya.
Karena kalau pakai jasa appraisal tuh mahal gitu, jadi beban buat perusahaan kalau harus menggunakan jasa appraisal dalam rangka mengevaluasi nilai aset tetapnya. Maka tadi kebijakan pemerintah, oke lah, boleh nih, nggak apa-apa perusahaan-perusahaan yang ini gitu, yang modalnya kecil ini gitu ya, yang mikro UMKM ini atau yang belum punya saham beredar ini boleh menggunakan SAK etap. Standar akuntan entitas tanpa akuntan publik. Ya, artinya kan nggak perlu diaudit. Ya, biasanya kan kalau perusahaan-perusahaan seperti ini tidak perlu diaudit ya, atau memang tidak ada kewajiban, belum ada kewajiban untuk diaudit, ya walaupun seharusnya gitu ya. Nah, kecuali kalau yang terlisted di Bursa Efek itu wajib, ya wajib audited, wajib sudah diaudit kalau mau diekspos. Nah, sekarang perbedaannya apa antara FRS dengan SAK etap? Gitu. Ya, perbedaan yang mendasar nih salah satunya ya, Ibu salah satunya lagi nih, soalnya banyak ya. Salah satunya perbedaan mendasar ya tadi, bahwa pengakuan untuk aktiva tetapnya kalau di SAK etap itu masih menggunakan historical cost. Standar pencatatan pelaporan untuk aktiva tetapnya masih menggunakan historical cost, masih menggunakan harga perolehan. Ya, jadi tidak perlu jasa appraisal, tidak perlu direvaluasi nilai aset tetapnya, gitu ya, tetap menggunakan harga berdasarkan harga perolehannya. Jadi sama dengan FASB kemarin, gitu. Ya, standarnya untuk pencatatan pengakuan terhadap aktiva tetapnya. Nah, berbeda dengan FRS yang mewajibkan untuk melakukan revaluasi terhadap nilai aktiva tetap. Itu ya perbedaannya. Mudah-mudahan bisa dipahami nih, walaupun lewat Zoom ya. Secara perbedaan, kenapa harus ada SAK etap, harus ada FRS, siapa yang harus pakai FRS, ya, kenapa pakai FRS, kemudian kenapa harus menggunakan SAK etap. Ya, secara detailnya, mangga nanti bisa Anda pelajari, ya, ketemu sama mata kuliahnya nanti di tingkat akhir. Ya, di tingkat akhir di mata kuliah teori akuntansi. Ibu ini memberikan gambaran secara umum karena kita keterbatasan waktu ya. Oke, waktunya tinggal ya 5-10 menit lagi ya, Bu Niken ya, untuk pemaparan materi. Nah, Ibu mau sebelum ini secara standar dasar sudah dijelaskan. Ini kalau dijelaskan semua juga waktunya nggak akan selesai, ya. Yang tadi Ibu sampaikan harus menggunakan fair value ya dalam IFRS. Ibu mau ngasih contoh deh, pertanyaannya gini sekarang. Apa sih pentingnya pakai standar gitu ya untuk nyusun laporan keuangan gitu. Selama ini kalau misalnya kalau nggak pakai standar jadinya gimana laporan keuangan gitu. Balance aja nggak masalah gitu ya. Perusahaan tetap jalan gitu ya, nggak ada apa-apa gitu kan. Oke, memang standar ini tidak memiliki konsekuensi secara hukum, betul ya? Artinya kalau perusahaan nggak pakai standar itu nggak jadi kriminal gitu ya, artinya tidak melanggar hukum, ya hukum secara pidana maksudnya, ya. Tapi peraturan pemerintah tentang hal ini sudah ada pastinya. Tetapi tidak konsekuensi hukum itu maksudnya seperti tadi. Tetapi konsekuensinya apa? Pastinya ketika penyusunan laporan keuangan tidak terstandar berdasarkan standar akuntansi, ya itu emang kenapa gitu ya, ada masalah apa? Nah, Ibu kasih contoh deh. Ini 10 menitan lagi ya. Ini real ya. Real terjadi banyak hampir di semua UMKM. Dan salah satu penyebab terbesar kebangkrutan UMKM adalah karena mereka tidak memahami prinsip dasar di dalam penyusunan pelaporan keuangan. Ya. Sebelum ke sana, ini kan tadi kita sempat singgung nih, ada yang namanya General Accepted Accounting Principle. General Accepted Accounting Principle ini diatur atau prinsip akuntansi berterima umum ini diatur di dalam standar akuntansi. Ada berapa prinsip? Jadi prinsip dasar penyusunan pelaporan keuangan. Semuanya ada 13 prinsip. Nanti itu juga Anda pelajari, silahkan ya, ada mata kuliahnya sendiri. Itu ada semuanya 13 prinsip. Nggak mungkin Ibu jelasin di sini semua ya. Ibu kasih contoh salah satu saja. Ketika satu prinsip ini tidak diterapkan di dalam penyusunan laporan keuangan, jadinya gimana? Gitu ya. Ada salah satu prinsip yang utama dan pertama di dalam
General Accepted Accounting Principle, penyusunan pelaporan keuangan. Sebelumnya ini jadi panjang, Ibu nanya dulu deh. Kalau perusahaan atau entitas itu boleh nggak bikin laporan keuangannya untuk satu entitas nih, satu perusahaan, itu bikin laporan keuangannya beda-beda. Boleh apa enggak? Beda-beda tuh gimana Bu maksudnya? Misalnya gini, untuk dilaporkan kan usernya banyak nih ya laporan keuangan. Misal untuk pemerintah dalam rangka membayar pajak, laporan keuangannya beda sama laporan keuangan untuk internal perusahaan. Terus beda lagi ketika buat investor. Gitu. Itu sebetulnya boleh nggak dibuat seperti itu? Nggak boleh ya, Bu ya? Nggak boleh, Bu. Boleh. Kenapa nggak Tidak. boleh? Kenapa kira-kira? Kenapa nggak bolehnya? Ada yang mau coba jawab? Satu laporan dan laporan yang lainnya. Harus satu laporan. Kenapa harus satu laporan aja? Ya kan supaya relevan harus sama semuanya. Jadi kalau misalnya ke yang lain beda-beda, laporannya beda lagi, Bu. Ya emang beda. Ya, kenapa? Karena standar mengatur. Ya, salah satu prinsip di dalam General Accounting Principle, maksudnya Ibu paham ya, Ayah? Cuma bingung ngomonginnya gitu ya, bingung ngejelasinnya gitu ya. Paham maksudnya, bisa ketangkep. Di dalam standar mengatur, ada salah satu prinsip yang disebut dengan general purpose. Ya, salah satu prinsip di dalam penyusunan laporan keuangan adalah general purpose. Apa itu general purpose? Satu laporan keuangan untuk semua entitas. Nggak boleh bikin beda-beda laporan keuangannya. Jadi kalau ada perusahaan yang bikin laporan keuangan beda-beda, itu berarti nggak sesuai standar. Berarti ngaco gitu kan. Nah, kita kan bisa menilai ya. Gitu. Dengan adanya standar, kita bisa menilai. Gitu. Bahwa laporan keuangannya berarti ngaco. Gitu. Karena nggak boleh secara aturannya, secara standarnya. Ya, pernah ada mahasiswa karyawan dulu banget. Mahasiswa karyawan setelah mata kuliah ini, gitu, kebetulan Ibu dulu pengampu megang mata kuliah teori akuntansi. Jadi memang ngebahas ini udah dari dulu sebenarnya ngebahas standar, ya. Jadi mahasiswanya nanya gitu beres mata kuliah ini, Bu saya kerja kebetulan tuh panjang gitu. Ya salah. Oke, kebetulan mahasiswanya udah kerja ya di salah satu hotel lah gitu ya, katakan begitu, nggak perlu disebutkan hotelnya gitu ya, hotel ternama lah di Sukabumi. Kemudian dia nanya dengan polosnya gitu ya, nanyanya, Bu, oh ternyata nggak boleh ya katanya kalau kita bikin laporan keuangan beda-beda. Emang kenapa? Kata Ibu gitu ya. Karena kalau saya Bu di perusahaan hal seperti itu sudah biasa. Saya pikir gitu ya, menurut dia memang sudah memang harusnya seperti itu gitu. Kalau bikin laporan keuangan gitu. Tergantung nanti mau kita kasih ke siapa nih usernya laporan keuangannya. Dan dia kebetulan dia yang bikin laporan keuangannya, yang nyusun laporan keuangannya. Dan dibikinnya beda-beda. Dia pikir itu yang benarnya gitu. Ya. Nah, di sini pentingnya ilmu ya. Pentingnya kita makan bangku kuliah tuh di sini ya, merubah mindset ya, merubah pemahaman dengan ilmu. Jadi baru tahu gitu kalau ternyata itu salah gitu, praktek seperti itu gitu. Karena dikiranya ya itu yang benar gitu, nggak masalah, berarti nggak apa-apa gitu kalau beda-beda ya. Itu baru yang pertama. Kemudian yang Ibu mau jelaskan adalah ada salah satu prinsip di dalam pelaporan keuangan. Ini Ibu cerita aja dulu ya. Ibu punya teman, kebetulan teman Bu Niken minta waktunya ya 5 menit lagi deh ya, 5-10 menit lagi untuk menjelaskan ini. Kebetulan teman Ibu ini punya usaha percetakan. Usaha percetakannya sudah lama gitu ya. Ini kasus ya, kasus yang real terjadi ya di masyarakat kita, hampir banyak yang seperti ini. Punya satu usaha percetakan yang berjalan sudah cukup lama dan bisa dibilang kalau untuk di Kota Sukabumi cukup bagus lah ya. Bisa dibilang perusahaan menengah ke atas levelnya gitu, walaupun masih perusahaan mikro.
Nah, usaha ini adalah satu-satunya usaha yang menghidupi keluarganya karena ini adalah peninggalan dari mendiang suaminya. Ya, jadi mendiang suaminya sudah meninggal, jadi beliau hanya meneruskan usaha suaminya dan satu-satunya bayangkan penghidupan keluarga itu hanya dari usaha percetakan ini. Dia punya anak laki-laki 2, ya. Kemudian masalahnya apa? Ibu baru lulus, waktu itu ingat banget zaman baru lulus kuliah tahun berapa ya? Lulus kuliah, fresh graduation, kebetulan teman dekat, terus curhat. Ceritanya begini, Teh saya udah nggak tahu lagi harus gimana caranya ya ngatasin masalahnya ya. Bahkan dia sempat berpikir untuk menutup usahanya karena saking udah putus asa ya nggak tahu gimana caranya dia harus menyelesaikan masalah yang ada di usahanya. Emang usahanya kenapa Teh? Sudah 3 bulan terakhir itu gaji karyawan ditutup dengan hutang. Selama 3 bulan itu ditutup dengan hutang. Bulan pertama ditutup dengan hutang, bulan kedua harus ditutup dengan hutang karena uang kurang. Padahal kata dia, secara order sebenarnya sampai ibu tanya, emang ordernya gimana gitu? Emang turun gitu ya? Sebenarnya kalau secara order bagus gitu. Dilihatkan buku pemasukan, buku ordernya ya. Itu bagus secara pemasukan. Bahkan katanya sampai bisa membeli mesin potong baru gitu. Tapi sampai buat bayar gaji karyawan nih udah 3 bulan, saya harus nutup terus dari hutang pinjem ke bank. Kebayang ya, bulan pertama pinjem hutang buat bayar gaji gitu ya. Bunganya aja belum dibayar. Bulan kedua harus pinjem lagi. Padahal itu sudah melakukan PHK. Ya, sudah ada pengurangan karyawan yang cukup banyak pada saat itu. Tetap harus ditutupnya dengan hutang. Sampai udah stres sendiri mikirin hutangnya gitu karena takut nggak bisa kebayar lagi, nanti tambah besar hutangnya karena harus bayar gaji, sempat terpikir untuk kemudian menutup usahanya. Udah nggak tahu lagi mesti gimana. Nah, kalau Anda dihadapkan ada yang curhat nih seperti ini gitu ya, entah tetangga, saudara mungkin ya, atau kerabat Anda gitu, apa yang pertama kali kita lakukan? Kita harus mulainya dari mana? Kira-kira aja, ini diskusi ya, bukan ngetes. Diskusi aja. Ketika ada yang bermasalah gitu ya dengan keuangan di perusahaannya, maka kita mulainya dari mana? Untuk mengidentifikasi masalahnya. Untuk tahu nih masalahnya dari mana, baru kemudian kita bisa menemukan atau mencarikan solusinya kan? Ya, kita mulai dari mana? Laporan keuangannya, Bu. Nah, pintar. Pasti yang pertama adalah laporan keuangannya. Ibu tanya, Teh punya laporan keuangan? Dan pasti jawabannya adalah Tidak. tidak ada. Tidak punya. Tidak punya. Ya, UMKM di kita itu kebetulan Ibu, kenapa Ibu bilang ini adalah permasalahan yang hampir semua dialami oleh UMKM karena memang PR yang masih sangat berat ya buat UMKM kita. Karena kebetulan Ibu sering diminta memang jadi narasumber tetap untuk di Dinas Koperasi Kabupaten ya. Udah hampir 11 tahunan mungkin ya. Dari 2011, Ibu diminta untuk menjadi narasumber tetap untuk pembukuan praktek ya, praktek pembukuan sederhana bagi para pelaku UMKM dan koperasi gitu. Dan dan ini kalau kabupaten menyebar ya di seluruh wilayah kabupaten Sukabumi, semuanya ada 47 kecamatan. Ini luar biasa, apalagi kalau di daerah-daerah Jampang, ya Surade, itu belum tersentuh sama sekali gitu oleh dinasnya gitu ya. Sempat kemarin diminta Ibu untuk kesiapan Ibu ngisi di Surade, ngisi di Jampang Kulon, di Jampang Tengah gitu ya, untuk ngisi pembukuan siap apa enggak gitu. Waktu terakhir sempat ditanya sebelum corona, cuma karena keburu corona jadi dipending ya sama dinasnya. Karena PR-nya luar biasa, hampir setiap Ibu mengisi pelatihan, karena itu rutin setiap bulan bisa 2 kali,
ya, mengundang pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Sukabumi di setiap kecamatannya, dan hampir semuanya tidak punya yang namanya laporan keuangan. Ya kan? Yang namanya laporan keuangan. Oke, kalau nggak punya laporan keuangan, kata Ibu, minimal ada punya catatan nggak gitu ya? Nyatet-nyatet apa kek gitu ya? Ada pembukuannya nggak? Penerimaan pengeluaran deh gitu ya? Nggak usah dulu laporan keuangan gitu. Justru kata tetehnya bilang begini, saya itu tiap tahun itu makanya mikirin yang paling berat buat saya itu zakat sebenarnya. Kalau pajak sih saya tinggal minta tolong aja orang pajak deh buat ngitungin gitu ya, omset saya kira-kira segini, jadi pajak saya berapa. Tapi yang paling saya khawatirkan dan jadi beban pikiran saya setiap tahun itu adalah zakat. Karena saya nggak pernah tahu berapa sebenarnya laba saya, berapa sebetulnya nisab zakat saya. Dikira-kira, gitu. Mending kalau benar katanya gitu. Ya, itu jadi beban tersendiri. Ya, kita balik lagi ke persoalan. Punya buku nggak Teh? Buat nyatet-nyatet pemasukan, pengeluaran ada. Ya, kebetulan ada. Bukunya apa? Buku pemasukan kas, sama buku pengeluaran kas, sama satu lagi buku utang. Jadi punya tiga buku folio yang gede-gede itu ya. Tahu kan ya, buku folio yang besar-besar. Yang satu adalah buku penerimaan kas, yang kedua adalah buku pengeluaran kas, dan yang ketiga adalah buku hutang. Itu. Kita lihat yang penerimaan kasnya, itu ternyata order cukup banyak. Sampai terakhir pun ketika Ibu cek gitu ya, order yang masuk ke percetakan dari buku penerimaan kas itu sebetulnya bagus gitu ya, ada peningkatan bahkan. Kita lihat pengeluaran kasnya ya. Nah, di buku pengeluaran kasnya, nah di situ Ibu kasih contoh aja ya, gambaran karena ini nggak di kelas gitu ya. Jadi Ibu kasih gambaran aja. Di situ tercatat pengeluaran setiap bulan ya, rutin. Yang pertama pembelian kertas, KWS, pembelian lem, pulpen tinta emas, tinta perak dan seterusnya ya, karton, nila dan seterusnya. Terus di bawahnya itu ada dicatat setiap bulannya adalah SPP anak, jajan anak, ya, sama supir, gitu. Nah, kira-kira menurut Anda, ya, dari catatan buku pengeluaran kasnya, udah benar apa belum? Belum, Bu, soalnya disatukan Disatukan, pengeluaran usaha ya? sama pengeluaran keluarga. Nah, pintar. Siapa namanya, Neng? Tridewi Dewi, ya? Bu. Ya, Bu. Ya, Tridewi. Pintar, Neng. Masih disatuin. Ya, pengeluaran pribadi, ya, keluarga, tadi SPP anak, jajan anak, buat supir. Supir ini nggak jelas statusnya. Supir buat nganterin anaknya, apa supir buat usaha? Nah, ini yang disebut dengan prinsip ya di dalam General Accepted Accounting Principle. Salah satu prinsip yang utama di dalam penyusunan pelaporan keuangan itu adalah business entity atau namanya disebut dengan unit kesatuan usaha. Artinya apa? Artinya harus ada dipisahkan, harus ada pemisahan mana yang menjadi keuangan pribadi, mana yang menjadi keuangan perusahaan. Mana pencatatan pribadi, mana pencatatan perusahaan. Karena ya, yang namanya pinjam sama uang sendiri pernah balik lagi nggak? Anda punya usaha nih, jualan pulsa misalnya mahasiswanya. Nah, uang usaha Anda pinjam dulu. Gitu, buat kepentingan pribadi Anda, buat beli pulsa Anda. Balik lagi nggak yakin? Enggak, Jarang, Bu. Jarang sih, Sedikit. Bu, biasanya. Jadi pabelit gitu ya. Nah, betul. Jadi pabelit mana uang pribadi sama uang usaha gitu. Karena apa? Ketika Ibu tanya, ya, ini kenapa disatuin gitu kan? Jawabannya benar gitu. Ya, ini kenapa catatannya disatuin nggak dipisah gitu ya? Jawabannya apa? Ini kan modal-modal saya ya. Usaha-usaha saya. Nunga modalan saya. Jadi gimana? Saya, Ya, Bu. gitu. Ya. Jadi dia berpikir, ini kan modal-modal saya semua. Jadi uang-uang saya semua gitu. Jadi gimana saya aja gitu. Ya. Bahkan manajemennya juga manajemen laci. Tahu manajemen laci? Withdraw Enggak, Bu. management.
Ya, datang uang, ada pemasukan dari order masuk ke laci. Ya, uangnya. Terus datang tukang apa namanya? Potong, tukang apalah di percetakan, ngambil dari laci. Nanti datang anaknya minta jajan, dari laci juga ngambilnya. Ya. Jadi tidak ada pemisahan mana antara uang pribadi dengan mana uang usaha. Dan ini mah bisa dipastikan ya, bukan hanya laporan keuangannya saja yang menjadi ngaco gitu ya, yang menjadi tidak sesuai dengan standar, menjadi tidak benar, tetapi kemudian juga usahanya juga menjadi bangkrut gitu. Karena ternyata ya alhamdulillah kemudian Ibu bantu nih keterusannya dulu ya ceritanya. Oke, kalau seperti ini Ibu bilang karena sebetulnya masih prospek, ordernya masih tinggi gitu, hanya mungkin di pengelolaan keuangan dan pencatatan keuangannya yang masih pabelit dan tidak benar, ya. Akhirnya Ibu mengusulkan, Ibu coba bantu di awal, setelah selesai semuanya, beres semuanya, dibereskan laporan keuangannya, pencatatannya dirapihkan oleh Ibu, kemudian Ibu menyarankan untuk selanjutnya itu diteruskan oleh ya cukup meng-hire saja anak SEMEA gitu ya. Anak-anak lulusan SEMEA tuh pinter-pinter ya akuntansinya. Gitu. Kalau cuma bikin laporan keuangan mah bisa lah jalan laku ya SEMEA lebih cepat lagi. Gitu. Dan itu ternyata diikuti oleh beliau, oleh teman Ibu ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang usahanya lancar. Sampai dengan hari ini usahanya masih berjalan baik. Ya, bayangkan ketika dia memutuskan ada keinginan sudah tidak tahu lagi harus bagaimana, gitu ya, karena dia nggak punya laporan, dia nggak paham laporan, dan dia juga nggak paham akuntansi, apalagi bicara standar, ya, memutuskan untuk menutup usahanya. Padahal usahanya itu adalah usaha satu-satunya yang menghidupi keluarganya. Bisa jadi kemudian menjadi fatal di dalam pengambilan keputusan. Akibatnya bisa menjadi fatal, gitu, ya. Nah, itulah contoh ya, salah satu bagaimana penerapan dari standar akuntansi ini baru salah satu ya, prinsip di dalam penyusunan pelaporan keuangan yang diatur di dalam standar. Bahwa ini memang harus sesuai dengan standar. Kalau bicara balance, sebetulnya pasti akan balance walaupun tidak sesuai standar. Benar nggak? Benar, Bu. Benar. Anda aja misalnya di kelas nih kemarin ya, nyusun laporan keuangan. Itu jawabannya balance? Balance. Tapi beda-beda jawabannya. Iya, Bu. Iya. Jawabannya beda-beda. Ada beberapa versi gitu biasanya ya. Ada 2 versi, ada 3 versi gitu ya. Nilai profitnya itu beda-beda gitu. Tapi balance. Ya, kalau cuma sekedar balance yang menjadi acuan kita ya di dalam penyusunan pelaporan keuangan itu menjadi salah konsepnya. Ya, makanya pemahamannya pentingnya kita memahami dengan ilmu itu seperti ini ya. Pentingnya Anda makan bangku kuliah itu begini, merubah mindset itu nggak gampang. Ya, merubah mindset, merubah cara berpikir itu tidak mudah. Ya, nah ini salah satunya adalah bagaimana pentingnya penyusunan pelaporan keuangan harus menggunakan standar. Ya, ini contoh yang sangat sederhana dan sebetulnya mudah untuk dipahami, tetapi memang dalam tataran aplikasinya ini sebetulnya menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha. Karena apa? Karena kebanyakan para pelaku usaha sulit, tidak bisa berdisiplin gitu ya dalam menerapkan prinsip ini. Padahal kalau yang berhasil itu luar biasa. Ya, Ibu punya video-videonya bagaimana kemudian mereka yang berhasil menerapkan bisnis entity di dalam usahanya gitu ya, walaupun mereka nggak ngerti teorinya gitu, tapi mereka ngerti perlu dipisahkan gitu ya, catatan pribadi sama catatan usaha, dan mereka berhasil dalam usahanya gitu ya. Nantilah ya kalau ketemu lagi nanti di kelas, siapa tahu nanti ketemu dengan Ibu gitu ya, nanti kita bisa diskusi lagi, bisa membahas lagi, bisa kita bedah lagi, kita eksplor lagi contoh-contoh kasus di lapangannya. Apalagi nanti nih sebagai bekal Anda KKN ya, nanti nih semua nanti di tingkat akhir Anda akan KKN, akan praktek terjun langsung ke masyarakat, ngebantu tuh UMKM bikinin laporan keuangannya gitu ya. Nanti di tingkat akhir gitu Anda belajar bagaimana berinteraksi, bagaimana mengajarkan gitu ya dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat gitu. Itu menjadi tantangan tersendiri ya. Mereka mah jangankan debit kredit ngerti gitu ya.
disebut apa namanya, kalau bahasanya kan mereka begini ya, Bu, ngapain sih kita bikin laporan keuangan, orang uangnya juga nggak ada, gitu ya. Bahkan pernah ketika Ibu beberapa kali ya ngisi pembukuan, mereka bilangnya begini, oh ternyata cenah Bu, nanti saya teh gedenya, untungnya teh gede, ternyata udah dihitung mah. Tapi pertanyaan berikutnya muncul, tapi uangnya pada kemana ya Bu? Ya, sebetulnya secara usaha dihitung mah gede, apa profitnya gitu. Tapi kemana uangnya katanya gitu. Nah ini yang harus dipahami ya. Dan ini apa namanya menjadi salah satu contoh yang sederhana tetapi menjadi sangat penting di dalam penyusunan pelaporan keuangan. Ya, oke, karena keterbatasan waktu ya sudah lebih tuh sudah 10:30 dari waktu yang sudah ditentukan. Nanti mungkin mudah-mudahan kita bisa ketemu di kelas, bisa diskusi lagi lebih banyak gitu ya tentang standar ataupun tentang standar akuntansi ini ya. Begitu yang bisa Ibu sampaikan. Mangga Ibu Ibu boleh nanya sebentar gak, Bu? boleh, Ibu kembalikan lagi dulu ke Bu Niken ya sebagai MC-nya. Oke. Ya, terima kasih kepada Ibu Tuti yang sudah memaparkan materinya yang sangat menarik ya. Hanya mungkin karena keterbatasan waktu, jadi tidak bisa menjelaskan secara apa mungkin yang asalnya mungkin nanti di mata kuliah ya bisa di apa pelajari lebih lanjut. Nah, yang selanjutnya mungkin di sini ada sesi tanya jawab untuk mahasiswa yang ingin bertanya kepada narasumber kita kali ini. Yang pertama dibatas dulu untuk 3 pertanyaan ya. Mungkin siapa di sini yang sudah menyiapkan pertanyaannya? Saya, Bu, ingin bertanya. Ya, Tri Dewi Pelita ya? Iya. Ya, silahkan. Ibu, kan SAK etap itu penggunanya kayak UMKM kayak gitu ya, Bu. Terus kan kalau nggak salah lihat IAI juga mengesahkan untuk mempermudah UMKM yaitu berupa SAKM, KM. Apakah itu ada perbedaannya, Bu? Oke, yang mau langsung dijawab apa mau ditampung dulu? Ditampung dulu aja Tampung ya dulu Bu aja Niken, ya. biar sekalian Ya. ya. Ya, yang selanjutnya, yang kedua, pertanyaan kedua. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Ada lagi? 2 pertanyaan selanjutnya. Tidak ada? Tidak ada lagi pertanyaan? Oke, berarti Ibu mungkin untuk 1 pertanyaan dulu saja ya untuk menyingkat waktu. Tadi dari Tri ya? Iya. Iya, Bu. Ya. Oke, matur nuhun Bu Niken untuk pertanyaan tadi dari Tri ya. Apa namanya untuk standar akuntansi yang digunakan untuk UMKM itu pada dasarnya sama saja ya dengan SAK etap, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntan publik. Ya. Oke. Sudah cukup jelas? Iya, Bu, sudah cukup jelas. Oke. Berarti sama aja ya, Bu, nggak ada perbedaan. Iya. Ya. Baik, Bu, terima kasih. Ayo. Oke, yang lainnya? Ini nggak penasaran nih, nggak ada yang mau nanya-nanya? Nanti aja kayaknya nanya di kelas Bu Niken. Ayo, mumpung masih ada waktu. Tidak ada yang bertanya lagi? Yakin nih? Nggak penasaran ya? Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini ya. Mungkin nanti sepertinya ya menunggu di tingkat berapa nanti mata teori mata kuliah teori akuntansi. Mungkin di sana kan dijelaskan ya Bu ya Iya, apa secara detail. kaitan ya dengan prinsip segala sesuatunya berkaitan dengan akuntansi dengan tentang prinsipnya nanti dijelaskan ada di mata kuliah teori akuntansi. Sekali lagi, nggak ada lagi yang mau bertanya?
Oke, mungkin Berarti sudah paham, alhamdulillah. ya, alhamdulillah sudah tersampaikan. Ya. Oke, mungkin kalau begitu saya hanya merangkum saja mungkin Ibu ya Mangga, Bu tadi yang Nike. sudah dijelaskan oleh narasumber, bahwa tadi ya di Indonesia itu ada ya 4 pilar standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yaitu yang pertama tadi adanya SAK yang berdasarkan IFRS ya Bu. Terus yang keduanya juga ada SAK etap, ada SAS standar akuntansi syariah, dan juga standar akuntansi untuk pemerintahan. Di mana tadi perbedaannya dari yang SAK IFRS dengan SAK etap ini, untuk SAK IFRS penerapannya diterapkan untuk entitas yang sudah listed ya Bu ya di Bursa Efek, berasal dari penjualan saham, modalnya dari tadi saham yang beredar. Sedangkan untuk penerapan SAK etap ini diperuntukkan untuk entitas tanpa akuntan publik, contohnya tadi UMKM. Ya, selain dari tadi tujuannya IFRS ini, tadi kan agar laporan keuangan dari setiap entitas itu reliable dan apa tadi? Reliable dan Relevan. reliable dan relevan. Ya, jadi standar akuntansi keuangan yang baik itu merupakan salah satu prasarana penting ya dalam setiap entitas. Jadi standar akuntansi keuangan ini dapat diibaratkan tadi sebagai cermin. Jadi kalau misalnya cerminnya baik, pasti akan menghasilkan atau menggambarkan yang baik juga. Nah, begitu juga halnya dengan laporan keuangan. Kalau misalnya laporan keuangannya baik, juga akan menggambarkan kondisi bisnisnya yang sebenarnya. Maka dari itu, laporan keuangan ini harus berdasarkan dengan pedoman atau standar akuntansi, di mana yang berlaku di Indonesia saat ini. Ya, mungkin itu saja untuk reviewnya, ya, rangkuman dari workshop hari ini. Sekali lagi, tidak ada yang bertanya? Oke, kalau misalnya begitu ya, dicukupkan untuk hari ini. Sekali lagi, terima kasih kepada narasumber kita kali ini, Bu Tuti Setiatin SMM, dan juga terima kasih kepada para hadirin sekalian ya, para mahasiswa yang sudah mengikuti secara aktif acara workshop ini. Terima kasih dan juga mohon maaf atas kekurangannya pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam acara workshop selanjutnya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.